Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pada tamu tahun ini jamaah salat subuh Masjid Khairul Salam rahimahullah. Monggo tumrap kula panjenengan yang utama dan yang paling utama boten-boten sanes Witan sama catatan berjualan bersyukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Salam dan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu yang akan kita tunggu-tunggu sahabat lagi yaumul kiamat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini hadir Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Hafiz dari Semarang yang akan menyampaikan kajian tentang fikih. Oleh karena itu, waktu sepenuhnya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillahi adada ma baina dhalik. Alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhliq wal khatim ma sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Al-muhtaramin, para alim ulama aiza, para sepuh bini sepuh, kesepuhan yang hadir, wabil khusus kepada takmir Masjid Jami' Baitus Salam dan para pengurus yang lain, para kiai, para asatid, semua yang hadir, kepada para bapak, ibu, saudara-saudaraku, jamaah pengajian Sabtu pagi di Masjid Baitus Salam yang kami muliakan. Alhamdulillah, di pagi ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, sehingga umur kita sampai detik ini masih digunakan oleh Allah untuk sepenuhnya menghamba kepada Allah. Kita syukuri dengan ucapan tahmid biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau insan pilihan Nabi kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para bapak ibu yang memuliakan, alhamdulillah hari ini tanggal 2 Zulhijjah 1443 Hijriah ya. Kita tidak terasa, rasanya baru kemarin saya itu motong hewan sapi kurban di sini ya. Kalau sudah seminggu lagi kurang lebih kita mau motong hewan lagi, masya Allah. Jadi kita masuk di bulan yang mulia. Dzulhijjah ini bulan yang mulia. Ketika masuk bulan Dzulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wadhkurusmallaha fi ayyamin ma'lumat. Kita ini disuruh zikir kepada Allah,
mengingat kepada asma-asma Allah ayyamil ma'lumat, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Luar biasa. Ini kemuliaannya luar biasa. Bahkan baginda Nabi bersabda, afdhul ayyamid dunya ayyamul ashar. Sebaik-baik hari di dunia ini adalah hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Ulama terangkan dalam ayat tadi dan hadis baginda Nabi, di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini ternyata ada ibadah-ibadah induk berkumpul di dalamnya. Ada sholat, ada puasa. Nanti puasa sunnah, puasa apa? Tarwiyah dan Arafah. Kemudian ada ibadah haji, ada sedekah berupa kurban, lengkap. Ini 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya induk-induk ibadah pada bulan Dzulhijjah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian yang bisa dikatakan afdhul ayyamid dunya. Paling utama-utamanya hari-hari dunia. Ini 10 pertama Dzulhijjah. Bahkan ketika orang-orang yang mau niat kurban, ya, kalau lihat hadis baginda Nabi dalam Imam Muslim, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah warad ahadukum ayyadhiya falyamsik an sya'rihi wa adfarihi. Tatkala kalian itu melihat hilal Dzulhijjah, yakni masuk bulan Dzulhijjah, afdhalnya tanggal 1, dan kalian ingin berkurban, maka kalian tahan itu rambut orang yang mau berkurban dan kukunya. Ulama terangkan semua rambut dalam badan kita ini disuruh menahan. Mulai tanggal 1 sampai kapan? Sampai hewan kurban disembelih. Ya, hewan kurban disembelih 10 Dzulhijjah boleh, 11 Dzulhijjah boleh. Lah kalau saya kurbannya 100 kambing, tanggal 10 tak potong, tanggal 11 tak potong, 12 tak potong. Mulai motong rambut kapan selesainya? Ketika hewan panjenengan itu panjenengan potong pertama kali, itu sudah boleh motong. Kukunya boleh dipotong, rambutnya boleh dipotong. Hukumnya bagaimana? Imam Syafi'i menghukumi sunnah. Ya, kata Imam Nawawi, itu Imam Syafi'i hukumnya apa? Sunnah. Dan memang kalau Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali, hukumnya wajib. Dengan mau kurban, siapa atas namanya siapa itu, orang ini suruh menahan rambutnya, kukunya jangan dipotong dulu. Kecuali ada darurat, sakit, kecuali ada kecuali lain lagi, mau motong badan ini, contoh anak yang mau diwihitan, ya potong tetap sunnah, bukan terus makruh atau haram, enggak. Ini Imam Ahmad hukumnya apa? Hukumnya wajib untuk ditahan, gitu. Ya, ditahan itu anggota badan kita yang mau dipotong biasanya kayak rambut, kuku, nah, rambut semuanya, gitu. Itu Imam Ahmad wajib. Tapi Imam kita, Imam Syafi'i sunnah saja. Panjenengan kok mau motong ya enggak dosa, tidak dosa, hanya makruh. Nah, bagusnya bagaimana? Yang mau kurban itu biar dulu kukunya biar agak panjang sedikit, tidak apa-apa. Nah, mulai sekarang sampai tanggal 10 ya Pak Yazid ya, 10 Dzulhijjah dipotong, panjenengan lembu, panjenengan lihat dipotong boleh, panjenengan motong kuku ya, motong rambut. Ngaten nggih? Ini sedikit bahasan, maksudnya ini enggak kurban, ini bahasanya bab wudu nanti. Maksudnya ini tadi kan menerangkan kemuliaan bulan Dzulhijjah, 10 pertama kali bulan Dzulhijjah. Sudah, saya masuk ke bahasan, yakni kita masuk dalam bab fikih ini, bab wudu. Boleh nanti mau tanya masalah bab, tidak harus bab wudu, boleh, monggo. Bab masalah kurban atau apa yang lain, monggo. Bab wudu. Wudu ini ismun
li ghusli ba'dil a'dha. Jadi wudu dengan wadu itu beda. Wudu itu bi fathil wawu itu wa, kalau di fathil wawu wa, wadu kalau di domah wu. Nah, wudu itu adalah ma'khudun minal wada'ah wa ya al husnu wal jamal. Ini wudu ini untuk apa Pak? Untuk kebaikan dan untuk kecantikan atau kebagusan. Jadi wudu ini adalah bukan alatnya tapi pekerjaannya. Pekerjaan kita ini mau sesuci itu wudu. Kalau wudu itu alatnya, air atau debu, nah itu wudu. Alatnya untuk bersuci. Keutamaan wudu, baginda Nabi sabdakan la yasbiqu aidul wudu, la yasbiqu abdul al wudu'a illa ghuflahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba ini tidak akan menyempurnakan wudunya kecuali orang ini akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang. Kalau menyempurnakan wudunya, menyempurnakan wudu itu apa? Maksudnya ya sunnah-sunnah nanti diamalkan. Nanti saya kasih poinnya saja. Nanti sunnahnya kan banyak. Yang penting poinnya rukunnya, kewajibannya wudu. Yang wajib dengan semua keburu-buru, wajib ini jangan ditinggalkan supaya sah wudu kita. Kenapa wudu ini adalah termasuk hukumnya wajib? Memang itu dalam hukum asal itu wudu tidak wajib, tapi la yatimul wajib ila bihi fawajibun. Setiap sesuatu itu tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Sholat tidak bisa sempurna kalau tidak dengan wudu, berarti wudu ini hukumnya wajib. Nah, sholat itu khairul maudhu, sebaik-baik perintah adalah sholat. Baginda Nabi sabdakan orang yang wudu kemudian fahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min adfarihi. Barang siapa yang wudu kemudian menyempurnakan wudunya, maka kesalahan-kesalahannya itu keluar dari jasadnya itu. Bahkan itu dosa-dosanya keluar dari kuku-kukunya. Keluar kalau menyempurnakan wudunya. Sudah saya terangkan poinnya saja, karena ini bahasanya bab wudu saya itu banyak sekali. Ini diperintah oleh Allah wudu, ya, diperintah oleh Allah. Itu dalam surat Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ilahil ayat. Hei orang beriman, ketika kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian sampai siku, dan usaplah sebagian kepala kalian, dan basuh kedua kaki kalian sampai mata kaki. Itu perintah dalam Al-Quran. Ya, terus caranya bagaimana? Yang menerangkan ini adalah yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada caranya. Kita tidak terus pakai Al-Quran saja, tafsir saja gak cukup. Harus ada yang menerangkan ini. Al-Quran menerangkan siapa? Baginda Nabi. Yang mempraktikkan siapa? Para sahabat. Rasulullah mencontohkan, ditiru oleh para sahabat sampai kita semua ini. Makanya Rasulullah SAW itu wudu dilihat sahabat Utsman bin Affan, langsung persis kata Utsman, saya wudu ini meniru persis dengan wudunya yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ada 6 rukun yang wajib ketika kita wudu jangan sampai ditinggalkan. Apa boleh ditinggalkan? Wudu kita tidak sah. Kalau wudu tidak sah, sholat kita tidak sah, tawaf kita tidak sah, ya.
6 rukun ini kita harus ingat. Yang pertama adalah niat. Yang pertama apa Pak? Niat. Kapan orang niat itu? Ketika inda gusli awwali juz'in minal wajhi. Ketika orang mau membasuh mukanya, yakni masuk rukun kedua. Rukun kedua adalah membasuh muka. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka. Saya terangkan dulu lah 6 ini ya. Niat, basuh muka, kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala, mengusap bukan basuh, mengusap, sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki. Yang keenam tertib. Saya ulangi, yang pertama apa? Niat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga basuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat apa? Mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Ini dalam mazhab kita ya, semua sepakat tertib ini rukun. Tidak boleh panjenengan wudu kaki dulu, kemudian tangan, kemudian basuh muka. Wah, ini mazhab Syafi'i tidak boleh, tidak sah. Tapi mazhab Maliki boleh, karena tertib itu sunnah katanya. Mazhab Maliki kalau panjenengan di Maroko, orang itu wudu kadang tangan dulu, kemudian basuh muka. Kalau kita loh ini aneh ini. Tapi memang mazhab Maliki tidak wajib, tertib tidak wajib. Tapi kalau mazhab Syafi'i tertib hukumnya apa? Wajib. Jadi pahami 6 rukun dalam wudhu kita ini. Yang pertama apa tadi? Ini niat. Niat kapan? Ketika membasuh awal juz minal wajhi, ketika basuh wajah. Jadi ketika basuh wajah, karena wajah ini rukun kedua setelah niat, rukun wudhu. Kemudian wajah itu mana wajah? Nah, itu wajah. Wahadduhu tulan ma baina bati sya'ri ra'si ila muntahal lihyin. Wajah itu panjangnya mulai tumbuhnya rambut kita, rambut ini yang dari atas jidat sampai lihyin, sampai uang kita. Nah, sampai dagu kita ini, dagu ini. Jadi mulai rambut ini sampai dagu ini. Ini wajah. Jadi nggak cukup sampai segini saja, nggak boleh, harus sampai di sini, sampai di sini. Kemudian itu panjangnya, lebarnya warduha ma bainal udhnain, lebarnya di antara dua telinga kita. Ini telinga di sini sampai sini. Ini wajah, wajah yang harus dibasuh dengan air kita yang mengalir, air kita yang mengalir, namanya basuh. Lah ini telapak tangan kita ini ibarat sebagai ciduknya, ya kita basuhkan begini, kita usapkan, ratakan sampai ratakan. Yang wajib 1 kali, sunnahnya basuh muka berapa? 3 kali, sunnahnya nanti sunnah. Jadi saya sampaikan ini yang wajib-wajib dulu. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, itu rukun wudhu yang ketiga. Jadi yang afdal dari atas begini atau dari sini? Nah, oke, dari mana? Dari tapak ini, sini ya. Sampai siku Pak. Siku berarti wajib sampai siku. Auratur rajul baina surah warukbah. Surah baina surah warukbah. Di antara auratnya laki-laki, di antara pusar dan apa itu lutut. Berarti pusar dan lutut ini aurat. Jangan sampai lututnya kelihatan. Auratnya panjenengan sholat kalau pakai sarung jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti apa? Lututnya kelihatan ketika sujud. Ya, maaf ini yang suka pakai sarung yang tinggi-tinggi, mungkin banjiran atau bagaimana. Jangan terlalu tinggi ya, maaf. Ya, maaf ini. Jangan terlalu tinggi. Karena apa? Auratnya laki-laki itu di antara pusar dan apa? Lutut.
Berarti pusat lutut ini aurat. Jangan sampai nampak ketika sholat khususnya. Kalau nampak tidak sah, tidak sah. Berarti ini kita sampai siku ini wajib kita basuh. Terus bagaimana sunahnya? Sunahnya kita panjangkan lagi, wurul muhajilin, supaya tambah panjang lagi. Besok umat yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW ketika di mahsyar, semua para umat zaman Nabi Adam, zaman dahulu sampai umatnya Nabi Isa tumplek-plek di situ. Dan umat yang mulia Nabi Muhammad SAW, kita semua ini akan dikenali oleh Rasulullah dengan hurul muhajilin, dengan cahaya bekas wudhu. Makanya Rasulullah sabdakan, panjangkan basuhan kalian, jangan sampai terus ya siku. Al-Qur'annya sampai marof imirfak, ya betul, tapi kalau Rasulullah sunnah dipanjangkan, ya dipanjangkan lagi. Maka mohon maaf kalau panjangnya wudhu, bajunya dilepas, lebih aman, ya lebih aman dilepas supaya nanti basuhnya di atas siku ini, tambah cahayanya lagi, boleh jadi. Ketika badan basuh muka, memang batasnya rambut sampai sini, sampai ini bahasa saja uang, ya, dagu. Namun sunahnya tetap ini leher diusap, ya, supaya hurul muhajin ini leher kita tambah bercahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngantuk boten? Ya sudah. Sambil minum kok. Nah, bebas. Kemudian tangan sudah ya. Yang wajib sekali, ya, sunahnya 3 kali. Mohon maaf, 3 kali itu bagaimana? Gini, begini, atau bagaimana? Yang afdol ini Pak, satu tangan kita ini 3 kali. 1, 2, 3 kali, baru sini 3 kali. Makanya ada doanya ketika basuh muka ini, setelah niat kan, ketika basuh begini, nawaitul wudu'a itu, ya, kalau panjenengan bisa bahasa Arab, kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa dalam hati, ketika basuh muka ini dalam hati, ya Allah saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Dalam hati Pak, niatnya dalam hati. Dilafatkan sunahnya boleh sebelum basuh, sebelum basuh, setelah basuh tangan, kumur, niat lesannya dilafatkan, itu sunnah. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Hati kita mulai ketika basuh gini, dalam hati, ya Allah saya niat menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Basuh Jawa nih, niat ingsun ngilangkan hadas cilik fardu krana Allah Ta'ala, ngerti nggih? Ya, itu diajarkan anak, bukan berarti wah itu kan anak-anak. Loh, ini hukum, ya. Panjenengan kalau tidak niat sama saja cuci muka. Bedanya cuci muka dengan wudu apa? Dalam niat. Bisa dipahami nggih? Dia mandi besar, biur tidak niat, Allah nggak niat. Bedanya mandi besar dengan mandi junub, dengan mandi sunnah itu ada di dalam niat. Bedanya dalam apa? Niatnya saja. Makanya saya tekankan niat utama dalam hati kita. Ketika basuh juz'un, nah, dari bagian juz'un minal wajah ini, kita niat dalam hati, ya Allah saya niat wudu. Nah, niat apa Pak? Wudu. Kalau tidak bisa panjang-panjang, bahasa Jawa mboten napa-napa. Niat ingsun wudu krana nglangge hati cilik ngoten mawon. Mun sah. Sudah sah dalam hati, niat wudu menghilangkan hadas kecil. Sudah, itu sah. Panjenengan tidak ada bedanya kalau tidak niat dengan basuh muka dengan wudu kalau tidak ada niatnya. Allah niatkan saya kalau itu 3 kali sudah niat. Oh enggak. Ini dibedakan. Makanya Masya Allah saya salut takmir masjid ini untuk bahasan fikih ini penting. Nah, fikih itu kefahaman. Man tafaqah fiddin, orang yang faham dengan agama ini adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini dikehendaki baik oleh Allah. Allahumma amin. Sudah basuh tangan sudah ya, berapa kali? 3 kali. Yang wajib berapa? 1 kali. Buru-buru komat. Wah, lupa. Sekali enggak apa. Sah.
Ya, karena apa? Rukun-rukunnya kita pegang. Atau airnya sedikit. Airnya sedikit. Kalau 3 kali nggak cukup, sekali nggak apa-apa. Padahal satu aqua ini bisa. Yang penting wajib-wajib saja. Dituang sini, ya. Ini kan seperti air yang ngalir. Wasuh, watakan. Jangan putus. Jangan putus. Kalau putus, ini sudah apa? Sudah putus. Ini berarti basuh lagi, air lagi. Sampai rata. Nah, ini sekali basuh. Sudah sah. Sunahnya ambil lagi. Nah, katakan 3 kali sunahnya basuh muka. Setelah niat ada doanya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku di mana wajah orang-orang beriman berseri-seri bercahaya dan wajah orang kafir menjadi hitam kelam ketika basuh muka. Ada, saya fotokopikan besok-besok kalau mau panjenengan mengamalkan doanya wudu. Doanya ketika basuh muka, basuh tangan ada doanya. Ya, basuh ini supaya nggak ngelamun kita. Doa Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira 3 kali. Kemudian yang kiri ada doa juga. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw mi wara'i dhahri. 3 kali. 3 kali ini 3 aliran gitu. Sudah. Kemudian mengusap sebagian apa Pak? Kepala. Kalau mazhab kita Syafi'i minimal 1 rambut itu sah. Kena rambut 1 saja sah ini. Wah, ngirit. Ya, ngirit enggak ada air. Sah gitu, sah. Ya. Kalau asap dari Syafi'i 3 rambut kena sah. Tapi kalau mazhab Maliki itu wajib mengusap apa? Tatmim. Tatmim itu mengusap semua. Kembali lagi begitu. Mazhab apa? Maliki. Tatmim semua. Ratakan. Makanya kalau kita mau ikut batalnya Imam Maliki, ya wudunya ke Imam Maliki. Imam Maliki itu mengusap kepala itu tatmim wajib. Makanya kalau lihat orang Maroko, orang-orang yang Maliki itu ya, sebagian di Madinah, di sana itu Maliki. Gini. Dia, kalau kita kan ini aja Syafi'i. Ketika saya di India itu juga pernah orang mazhab Maliki, orang Maroko ketemu saya wudu, saya kok biasa gini kan. Latasih katanya. Oh, tidak sah dia. Ana minas Syafi'i. Saya dari Syafi'i. Syafi'i sah. Saya bilang. Oh ya, tayyib katanya. Iya. Kalau Maliki begitu Pak, emang pakai kopiah dilepas begitu. Nah, pajannya kalau mau batalnya wudu Imam Maliki ya wudunya Imam Maliki. Jangan wudunya Imam Syafi'i kini mazhab batalnya Imam Maliki. Kan Maliki pegang istrinya tidak batal. Ya, pegang wanita yang lain yang penting tidak syahwat tidak batal. Mazhab Maliki. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i batal. Walaupun istri sendiri, Pak. Walaupun istri sendiri tetap apa? Batal. Begitu. Karena wudunya ikut kita Imam Syafi'i. Jadi satu qodiyah, satu paket. Sudah mengusap sebagian kepala. Minimal 1 apa? Rambut. Mudah ya, Pak ya. Ibu-ibu yang tanya, "Lah rambutnya kalau di sini?" Mohon maaf, itu bukan rambut. Kan di sini kan sebagian kepala itu ya kepala, rambut yang di kepala ini ya, bukan rambut di sini. Ini kan panjangnya rambut sampai. Kalau di sini enak contohnya gini, saya sah enggak begitu. Kepala mengusap sebagian kepala, bukan rambut ya. Ya itu saya batasi maksudnya kok rambut iya mesti kena rambut yang tumbuh itu walaupun 1 ini sudah sah. Ya, pangkal rambut ya betul. Sudah. Saya singkat ini kalau terangkan bab wudu sampai sunah-sunahnya ini sampai adabnya panjang. Nah ini yang penting poin-poinnya saja. Kemudian rukun wudu yang keberapa tadi? Seterusnya berapa? Setelah mengusap kepala yang ke-5 membasuh kedua kaki. Sudah telinga. Mazhab kita Syafi'i sunnah. Ngusap telinga ini sunnah. Tapi mazhab Maliki wajib.
Panjenengan harus wajib ini Pak. Wajib, makanya begini caranya ini kalau masukkan sini, putar sini, putar kena lagi ini. Kalau mati maliki harus karena apa wajib. Kalau kita sunnah nun sewu anak-anak ya, sah ngusap saja. Anak-anak gede-gede. Masya Allah sah. Madhab kita Syafi'i mengusap telinga sunnah, tidak rukun, tidak wajib. Yang wajib mengusap sebagai kepala, kemudian langsung basuh kedua kaki. Kedua kaki sampai mata kaki. Berarti mata kaki ini wajib, Pak. Jangan sampai kurang dari mata kaki. Kepingin cahayanya lebih panjang, dipanjangkan lagi. Gurul muhajilin tambah panjang cahayanya. Ya, kalau basuh. Ya, nanti ada sunahnya itu di apa, Pak? Digosok-gosok, nggih. Cara bahasanya orang Jawa dibasuh. Kemudian disela-selani jari-jari kita ini, jari-jari kaki supaya airnya masuk begitu. Dari bawah sunahnya nanti juga ketika wudhu kita ini menghadap kiblat, kemudian kita ini duduk ketika wudhu supaya bisa basuh dengan sempurna. Banyak sekali adabnya. Ini saya terangkan poinnya saja. Basuh kedua kaki sampai mata kaki itu hukumnya wajib. Ada doanya semua. Basuh tadi doanya ngusap sebagian kepala, mengusap telinga doanya. Ya kalau nggak diamalkan ya lupa Pak. Jadi ngapal oke, tapi diamalkan lupa. Santri-santri kalau nggak ngamalkan saya tanya nggak hafal, oh berarti nggak ngamalkan. Kalau ngamalkan hafal. Ketika ngusap sebagian kepala, Allahumma harim sya'ri wa basari 'alan nar. Ketika mengusap telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ada doanya. Karena apa diamalkan? Kalau tidak amalkan lupa. Kemudian basuh kaki ada doanya juga supaya tidak ngelamun. Banyak kan orang wudu itu ngelamun. Ya padahal wudu ini adalah bagian dari ibadah kita. Luar biasa fadilahnya. Sampai orang yang istiqomah menjaga wudhu suci, maka malaikat selalu menemani orang itu. Bahkan dalam hadis, orang yang mau tidur kan gak wajib wudhu Pak, tapi sunnah panjenengan mau tidur kok wudhu, itu panjenengan ketika tidur itu ditemani malaikat bahkan masuk ke dalam baju panjenengan. Kalau malaikat menjaga maksudnya. Panjenengan wudhu ya ketika mau tidur malaikat menjaga panjenengan. Insya Allah nggak ada sihir, santet, tenung, wah no, ditolak itu dengan malaikat kecil itu. Kenapa? Malaikat ikut berselimut di baju panjenengan, bukan tidur, udah malaikat nggak tidur. Maka dia tidur. Kemudian ketika orang yang wudhu tadi itu bangun dari tidurnya dalam keadaan wudhu, malaikat doa, ya Allah, ampunilah si fulan bin siapa atau fulanah binti siapa. Ini disebut ya Allah, ampunilah fulan ini karena fulan ini sudah menjaga wudhunya. Yang doa siapa? Malaikat dijabah. Jadi bangun dari tidur ringan, tidak berat, dipanggil as-salatu khairum minan naum, berat. Allah biasa lagu lama katanya. Lagu lama katanya. Wah sudah biasa berat karena mau tidur tidak wudhu. Coba wudhu, malaikat bangun itu. Kumu yufar lakum, kumu bangun, dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, istiqomah wudhu. Nah, semoga kita bisa menjaga wudhu dengan sempurna. Allahumma amin. Yang terakhir tadi 6 tertib. Tertib itu tadi rukun termasuk tertib. Begitu. Sunah-sunahnya banyak. Basuh tangan, ya Bismillahirrahmanirrahim ketika basuh tangan. Ada doanya, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika min syarri alal halakah, doanya. Kumur, ya ada doanya kumur. Istinsak menghisap apa itu? Istinsak ya, nyesep banyu irung orang Jawa katanya. Ya, mengambil air untuk hidung kita ini. Tidak ini enggak, tapi dihirup Pak. Begitu. Kalau panjenengan mau kau enggak puasa ya, itu sampai rasanya sampai kepalanya teng gitu. Nah, itu bagus Pak.
itu penelitian ya, itu bisa menghilangkan penyakit stroke. Nun sewu yang itu organ tubuhnya sering semutan, sering apa, itu bagus kita istisyak kalau nggak puasa ya, mohon maaf, kalau puasa wajan seger ya. Tidak yang nggak puasa ini maksudnya. Istisyak sampai itu fadilahnya banyak sekali. Karena diamalkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Walaupun sunnah Pak, ini tetap diamalkan. Tadi kan ini kan 6 ini kan maksudnya sudah paling enggaknya, ini darurat, jangan sampai ditinggalkan. Ya kita sunnah diamalkan ketika basuh tangan, ketika kita ini kumur ya, kemudian basuhnya 3 kali, semua 3 kali, sunnah 3 kali. Dari kanan dulu, itu sunnah semua. Begitu ya, ini dalam bab wudhu banyak sekali keutamaan wudhu dan tertib atau adab-adab dalam wudhu. Boleh ditanyakan karena jamnya sudah hampir setengah 6 ya, mau tanya boleh, nanti kita bahas bersama dalam bab apapun, monggo. Oke. Tentang toharoh atau bersuci, khususnya tentang itu maju aja Pak, karena itu mic-nya kalau dipakai 2 double suaranya nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Pak Ustaz, ini saya mau bertanya. Satu, masalah bab wudu, kalau kumur itu hukumnya wajib atau sunnah. Kedua, dalam pembahasan hal lain boleh ya tadi bilang. Boleh. Ucapan husnul khotimah itu kalau di WA itu kan ada yang meninggal dunia, ucapan semoga husnul khotimah itu boleh atau yang benar mengucapkan kita masih hidup atau meninggal dunia misalnya. Ketiga, jilbab seperti ibu-ibu atau bapak-bapak lain sering sampai lemah itu boleh enggak? Yeah. Itu boleh enggak saya harus untuk sholat itu Oh, pas sholat itu. mau sholat masalah jilbabnya terlalu panjang gitu ya, waktunya kalian sekali. Oh, di jalannya Ya, terus buat sholat itu sholat. ibadah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dijawab. Ya. Untuk wudhu tadi saya terangkan umur ya, umur hukumnya apa? Hukumnya apa Pak? Sunnah. Bapak siapa tadi? Pak Aryan. Umur Pak ya, hukumnya sunnah. Oke, jadi bagian kalau puasa yes, itu tidak usah kumur karena hukumnya apa? Sunnah. Katanya wah panas-panas, duhur-duhur seger, glek sedikit ya ini. Makanya sunnah. Ya, yang wajib mulai niat dan basuh muka. Ya, kumur bagi yang bangun dari tidur itu memang afdol kumur Pak. Subuh kayak boleh. Tapi kalau duhur, asar, puasa, wah seger. Nah ini kumur ini sunnah, tidak usah, nggak boleh. Makruh malah ya. Hukumnya apa? Makruh kalau pas waktu puasa. Kemudian yang kedua pertanyaannya tentang husnul khotimah itu diucapkan sebelum meninggal atau setelah meninggal, begitu. Arti husnul khotimah itu adalah baik akhirnya. Baik apa? Akhirnya. Ya Allah, semoga baik akhirnya. Baik akhirnya maksudnya apa? Dia itu dalam keadaan taat kepada Allah. Ya, doakan semoga si fulan husnul khotimah, baik pungkasannya. Ya. Ini aslinya doa ini sebelum meninggal Pak. Sebelum apa? Meninggal. Maka kalau kita ini mau doa nas'aluka husnul khotimah, ya Allah berikan saya ini husnul khotimah. Ini dalam hadis setan yang mendengar orang doa husnul khotimah itu punggungnya hancur. Jadi kalau mau menghancurkan punggung setan mudah. Apa? Doa. Doa apa? Allahumma nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah berikan saya husnul khotimah. Itu setan hancur punggungnya. Maka minimal sehari sekali jangan tinggalkan doa husnul khotimah. Karena apa?
innamal a'malul khawatim. Amal itu di akhir, bukan di awal. Di akhir amal kita ini dipandang oleh Allah. Akhirnya baik, semua jadi baik. Kalau awalnya baik tapi akhirnya ya enah, wah ora genah. Ya. Tapi kalau awal-awal kurang genah lah, ya enah. Tapi di akhirnya genah, akhirnya itu kok husnul khatimah, al jannah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Akhir hayatnya. Setelah itu akhir kalamnya itu tidak ada ucapan lagi. La ilaha illallah. Ya diam, tidak bicara apa-apa, langsung meninggal dunia. Ini dakhalal jannah. Tapi kalau ngomong lagi Mbak Yumu mana nak, saya ngomong lagi mau mati itu ditetalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Go kuncine kontak mobil kayak ke mbakmu kono ya. Ini bukan akhir kalamnya, akhiru kalamihi la ilaha illallah. Sudah tidak ucapan apa-apa lagi. La ilaha illallah, diam, enggak bicara apa-apa. Langsung mati, dakhalal jannah. Pengen mboten? Insyaallah ya. Tapi jangan sekarang. Mau la ilaha illallah terus menang terus sampai mati. Wah, bisu nanti ini. Ya pokoknya di akhir hayat kita ini dalam keadaan taat, itu husnul khatimah. Ya bagus, ya Allah semoga ahlul jannah. Kau sudah meninggal dunia, ya Allah semoga ahlul jannah. Nah, semoga yang meninggal ini ahli surga. Nah, itu bagus, yang pas doanya seperti itu. Ya gak apa-apa husnul khatimah, ya terus gak dosa. Wong doakan husnul khatimah baiknya kan sebelum meninggal. Ya kita kalau doa ini sebelum meninggal, doa terus nasalluka bi husnil khatimah. Kita sibukkan waktu kita ini, ya tujuan kita semua proses perjuangan kita, hidup kita cari satu ini, Pak. Maksud kita supaya husnul khatimah. Dalam keadaan kita cabut nyawa kita taat, bukan dalam keadaan maksiat. Lagi moco tonggone, moco koncone, apa mau cek gibah ngrasani ya plek mati, ya usul khotimah ini. Ya naudzubillah min dzalik. Pas kita ini taat, pas baca Quran, pas ngaji, alhamdulillah, pas sholat ini kok meninggal dunia, husnul khotimah. Sudah, bahasanya panjang nggih. Terus yang ketiga, pertanyaan tadi apa? Nyapu dalan. Ya nun sewu ibu-ibu kalau pakai jilbab, kalau mau berangkat ke masjid kemana, jangan sampai dilembrehke ngoten. Lah kalau sholat memang wajib lembreh di masjid, makanya tempatnya suci. Kalau panjenengan sholat kelihatan seperti bapak-bapak gak sah ibu-ibu. Ya, karena auratul mar'ah fi sholah jamil badan, semua badan ilal wajah wal kafeh, kecuali wajah dan epek-epek ini. Ya, kalau epek-epek harus dibuka, wajah harus dibuka. Ini untuk ibu-ibu, wajah dan kafeh. Kalau laki-laki benas surah rubah apa pusat dan lututnya ini laki-laki. Kalau ibu-ibu perempuan semua badannya ketemu wajah dan makanya kaki harus ditutupi juga. Tapi ketika panjenengan di jalan jangan diklembrehke, nanti kena kotoran najis dibuat sholat tidak sah. Nanti nggih. Sudah, insyaallah cukup. Selik nggih. Waalaikumsalam. Amin. Berkaitan dengan wudhu, ini suatu misal. Jadi ada rombongan yang di tengah hutan, ternyata sebelum subuh terjadi kemacetan. Dan kalau kita turun itu akan jauh dari sumber mata air. Apakah dalam keadaan darurat ini kita melakukan sholat subuh itu dengan tayamum yang pertama? Tapi saya dengar pendapat kok katanya sholat langsung tanpa wudhu, tetapi nanti begitu turun ini adalah sholat lagi subuh. Ini yang benar yang mana? Kemudian tentang menghadapnya, kalau kita menghadap kiblat sementara di sini menghadap jalan ke arah timur, yang mungkin
Waalaikumsalam. Pertama dalam wudhu ya, di tengah jalan jauh dari mata air, jadi air lah. Waktunya waktu sholat subuh, macet bisnya, bagaimana hukumnya ini? Kita sholat pakai tayamum atau sholat i'adah? Kalau ngulangnya i'adah ya. Jadi kalau kita memungkinkan di situ ada tempat untuk sholat dan tahu tempat kiblatnya, tahu kiblatnya gitu. Ada yang baik kompas kiblatnya sana, kita turun semua, gelar karpet, sholat di situ. Air tidak ada. Kita kemana nggak ada air, sudah cari Pak, ya sudah cari sampai nanti waktunya nanti habis, sudah kita tayamum. Sholat kita tayamum. Tayamum itu untuk satu sholat saja, satu sholat fardu. Karena apa? Mencari air tidak ada. Ada air aqua tapi untuk minum, tidak boleh juga untuk minum, bukan untuk wudhu, nggak boleh. Terus bagaimana? Tayamum, kita tayamum kemarin saya praktekkan 2 pukulan 2 usapan, sudah cukup. Pukulan pertama untuk wajah, kedua untuk tangan, bukan jalannya. Set untuk wajah, set dua pukulan pertama untuk wajah, pukulan yang kedua untuk tangan, diusap. Nah, sah. Itu sudah mewakili untuk apa Pak? Wudhu. Ada yang tanya lah, terus kalau kebelet nanti kalau pipis adanya nyentur di ban saja, wah, jadi bagaimana najis? Lah ini yang disuruh i'adah, tetap sholat suruh i'adah. I'adah tetap ikut hormat sholat waktunya, karena doro tidak ada air, ya tetap dia sholat. Nanti ketika dapat air disempurnakan, najisnya itu disucikan, mengulangi sholat subuh, bukan qadha. Ya, bahasanya beda i'adah dengan qadha. Kalau qadha dosa, kalau i'adah tidak dosa. Panjenengan sengaja as-sholatu khairum minan naum, nanti ya kumpul tambah hangat. Tahu-tahu jam 6. Nah, jam 6 kan sudah isyraq. Jam 6 ini sudah lewat, berarti qadha, dosa qadha. Qadha itu dosa. Sholat duhur 2:30, wah qadha. Ini qadha dosa. Tapi kalau i'adah mengulangi itu tidak dosa, karena tadi sudah hormat waktu, sama seperti orang yang sakit hormat waktu, nanti ketika sembuh diulangi, bukan qadha. Beda pahami ya. Jadi i'adah itu mengulangi. Sama niatnya, kalau biasa kan ada lillahi ta'ala, kalau ini i'adatan, usolli fardhu dzuhri arba rakaati mustaqbil qiblati, i'adatan lillahi ta'ala. I'adah itu mengulangi. Kalau adaan kan ada ketika waktunya, ini ada lillahi ta'ala. Subuh sama usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati, ada lillahi ta'ala. Kalau ada, kalau i'adah lillahi ta'ala, saya mengulangi karena Allah. Bisa pahami Pak? Alhamdulillah. Ini satu lagi yang tanya. Oke, ibu-ibu boleh atau bapak-bapak boleh satu lagi. Kajian sangat menarik tentang toharoh atau bersuci. Ya, bab untuk besok kurban juga boleh. Sama minum ke. Bismillah. Cukup karena waktu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, alhamdulillahirabbil kesempatan kali ini kita bicara fikih toharoh sudah selesai, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga kita dapat menyempurnakan wudhu kita dan sholat kita insya Allah menjadi sempurna. Amin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberi manfaat kita. Amin Allahumma. Amin. Demikian kajian pada pagi hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.